Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu atal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Ikhwa fillah rahimakumullah, Bapak Ibu para asatidz, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah hari ini mengkaji surat Luqman yang nanti akan kita lihat dari perspektif pendidikan tentu saja. Kira-kira apa yang bisa menginspirasi kita dari ayat-ayat Allah yang dituturkan wonten surat Luqman, sehingga paling tidak kita bisa menjadikan diri kita ini sebagai Luqmanul Hakim, dan nanti menjadikan anak didik kita, anak-anak kita juga akan menjadi putra putrinya Luqmanul Hakim ya. Oke, kita langsung saja. Insya Allah kita akan mengkaji ayat 1 sampai ayat 19. Tentu tidak terlalu detail, tapi semoga bisa ada hal yang bisa menginspirasi kita. 1 sampai 19 dari surat Luqman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ayat ini dibuka sekali lagi dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Kita tidak usah ulang, tapi kalau kita lihat di awal-awal surat Luqman, nadanya mirip di surat Al-Baqarah. Misalnya agak mirip, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas shalah yutuz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tesnya kayak surat Al-Baqarah meskipun ada sedikit perbedaan. Ya, kalau Luqman ini Makkiyah, nanti yang Al-Baqarah Madaniyah. Ada hal yang mencolok di awal. Allah mengawali, kita lihat dulu dari ayat yang kedua. Ayat 1 kita skip karena sudah sering kita bicara tentang muqatta'ah. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Allah, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, full of wisdom. Sekali lagi, gaya Al-Quranul Karim seringkali menggunakan isim isyarah untuk menunjuk Al-Quranul Karim dengan dua pola. Satu, menggunakan isim isyarah yang dekat, hadza, sama menggunakan isim isyarah yang jauh, dzalika atau tilka. Seakan-akan Allah mengingatkan kita pembaca Al-Quranul Karim agar punya kesadaran bahwa Quran pada asalnya tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari tempat yang sangat jauh sana ya, di Lauhul Mahfud. Karena itu kalau Al-Quran menggunakan istilah Alkitab, selalu rujukannya dia berada di atas yang jauh. Selain maknanya menunjukkan keagungan, tapi seakan-akan Allah menginformasikan kepada kita bahwa apa yang kita baca hari ini sesungguhnya tidak berasal dari dunia ini, tapi dari somewhere di sana yang sangat jauh ya, di atas langit ketujuh. Karena itu kalau menggunakan Alkitab konsisten di dalam Al-Quran selalu menggunakan isim isyarah yang jauh. Sementara kalau menggunakan Al-Quran selalu menggunakan isim isyarah yang dekat. Hadzal Quran. Kalau dzalikal kitab, tilka ayatul kitab misalnya. Kenapa? Karena tentu saja Quran dalam bentuk Alkitab sebagaimana yang kita ketahui bersama berada di Lauh Mahfud sana. Tapi Quran yang kita baca, karena Quran artinya berasal dari kata qira'a yang kita baca, tentu saja kalau kita membaca sesuatu dia harus dekat dengan kita. Karena itu menggunakan isim isyarah yang dekat ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita disuruh mengingat Quran ini bukan berasal dari dunia, dia berasal dari jauh sana. Yang menarik untuk direnungkan, sama dengan kepribadian kita memiliki dua bagian sebenarnya. Kita ini satu sisi makhluk yang berasal dari bumi, karena jasad kita berasal dari bumi, tapi roh kita tidak berasal dari bumi. Jadi kalau kita kepingin tahu UFO ya, unidentified foreign object, kita ini sebenarnya UFO ya. Karena roh kita tidak berasal dari dunia ini. Dan yang menarik, secara logika, apa yang berasal dari bumi yang dicintai juga berasal dari bumi.
Karena itu tubuh kita mencintai apapun saja yang ada di bumi. Sementara ruhani kita tidak pernah sebenarnya. Ruhani kita jauh lebih mencintai sesuatu yang juga berasal dari sana. Ya, karena itu Allah menurunkan makanannya ruh, yakni Al-Quranul Karim. Makanannya hati kita. Karena itu Allah di ayat ini memulai dengan kalimat tilka ayatul kitabil hakim. Allah mensifati Al-Quran di ayat ini dengan Al-Hakim, wisdom. Karena itu nanti ini menjadi sindiran buat kita bersama, karena guru yang paling baik menurut Al-Quranul Karim adalah Luqman, yang dikasih gelar Al-Hakim, the wise. Seakan-akan Allah mengawali, kalau kita juga ingin menjadi guru yang wise, maka carilah kepada kitab yang isinya full of wisdom, yakni Al-Quranul Hakim. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang wise, sebagai Luqman the wise, maka caranya tentu saja kita harus banyak mengkaji Al-Quranul Karim, yang nanti dari situ kita akan mendapatkan hikmah. Karena idenya di dalam Al-Quran, hikmah itu diberi oleh Allah. Tentu saja semuanya ini pemberian dari Allah, ilmu, rizki, tapi tentu harus ada ikhtiar. Tapi menarik, hikmah bukan sesuatu yang semata-mata usaha kita gambarannya dalam Al-Quran, tapi sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. Karena itu tentu kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sebagai book of wisdom, sebagai buku yang di dalamnya penuh dengan wisdom. Huda wa rahmah lil muhsinin. Syekh Saleh Fadil As-Samirai menanyakan, misalnya kenapa kalau di Al-Baqarah misalnya cuman hudal lil muttaqin, kalau di Luqman hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Karena Allah ingin menunjukkan balasan bagi muttaqin dengan balasan bagi muhsinin beda. Kalau orang berbuat ihsan, dia akan dapat dua, dapat hudan sama rahmah. Ya. Kalau orang muttaqin, Allah ngasih hudan saja kepastiannya, hudan lil muttaqin. Tapi bagi orang muhsinin, Allah kasih rahmah. Karena itu muhsinin jauh lebih hebat daripada muttaqin. Karena di dalamnya ketakwaannya sudah muncul aktif, karena dalam bentuk perilaku yang excellent, yakni ihsan. Ya, saya agak cepat karena nanti pinginnya kita belajar dari Luqmanul Hakim. Alladzina yuqimu as-salah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka ini adalah orang yang establish their prayers, ya, yang ngeluarin zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan terutama mereka dalam urusan tentang akhirat dia sangat yakin terhadap persoalan akhirat. Ini menarik ya, karena hari ini semakin orang memahami ilmu, kebanyakan terutama kalau di barat, maka dia semakin meragukan adanya kiamat, adanya hari akhir. Dan itu yang menarik. Allah membedakan antara orang yang dianggap sebagai Allah sebagai muhsinin, ya, karena mereka punya keyakinan yang penuh terhadap urusan-urusan yaumul akhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berada dalam hidayah dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Saya agak cepat biar masuk ke Luqmannya. Wa minan nasi may yashri nafsahu lahwal wa minan nasi may yashri may yastari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan sebagian dari manusia ada orang yang menarik Al-Quran menggunakannya. Ada orang, kata Allah SWT, yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Untuk apa? Liyudilla an sabilillah. Orang yang membeli lahwal hadits, ya, liyudilla an sabilillah. Case-nya, dakwah Nabi Muhammad itu di Makkah pada saat itu mengalami mushrooming, makin hari makin mekar saja. Terutama daya pikat Al-Quranul Karim itu memikat orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy, bagaimana yang kita ketahui, menarik ya. Orang Quraisy itu menarik kalau kita renungkan. Semua peradaban itu memiliki keunggulan kalau kita renungkan. Jawa misalnya, kita punya arsitekturnya, punya musik, punya macam-macam di Jawa. Karena itu kita punya Borobudur, ada mulai Macopatan, gamelan, dan segala macamnya lah. Semua peradaban biasanya komplit dari seluruh aspek yang bisa di-create oleh manusia, mau musiknya, mau arsitekturnya, mau makanannya, dan segala macamnya. Tidak Arab.
Orang Quraisy tidak punya apa-apa. Arsitek apa yang kita bisa lihat dari Makkah saat itu? Nggak ada, gunung semuanya isinya, nggak ada bangunan, nggak pertanian nggak ada. Kita tidak kenal, makanan nggak kelihatan, musik nggak kelihatan, dan segala macamnya. Satu-satunya kebanggaan orang Arab adalah bahasa. Karena itu dia punya satu saja yang dia kembangkan, yakni bahasa. Yang menarik, Arab itu tidak pernah menarik dua kerajaan besar, Persia sama Bizantium. Kenapa? Karena secara natural sources nggak ada yang bisa tidak ada yang membuat orang terpikat untuk menjajah Makkah saat itu. Karena itu Persia sama Bizantium tidak tertarik, karena ngapain mau mengkolonialisasi Makkah ya. Akibatnya adalah bahasa mereka lebih genuine karena tidak menjadi melting pot ya, tidak menjadi tempat yang orang banyak apalagi dijajah dan segala macamnya. Oke. Karena itu mereka sangat sangat menjaga bahasanya. Dan begitu Al-Quran turun, orang-orang Arab terpikat dengan Al-Quranul Karim. Dan itu menjadi hal yang dibingungkan oleh kaum Quraisy sendiri, terutama pemimpin kufar Quraisy yang memikirkan ini, meskipun kita menolak sebegitu dahsyatnya Rasulullah SAW, tetapi kalau kita biarkan Muhammad membacakan Al-Quranul Karim, orang Arab mesti terpikat. Sudah cukup misalnya kisahnya Abu Jahal, Ahnas bin Syurek sama Abu Sofyan ya, yang malam-malam mendengarkan Rasulullah SAW membacakan ayat-ayatnya. Kemudian mereka bertemu bertiga dan bilang, kita harus sepakat besok tidak boleh datang lagi, karena kalau sampai kita datang lagi dan diketahui oleh anak-anak muda di antara kita, mesti bahaya ini. Sepakat Ahnas bin Syurek, Abu Sofyan sama Abu Jahal sepakat. Hari kedua bertemu lagi, loh karena dia terpikat dengan bahasa Al-Quranul Karim. Sampai kemudian Abu Sofyan menarik, kenapa kok sebegitu dahsyatnya? Dia tanya kepada Abu Jahal, menarik pernyataannya Abu Jahal ketika ditanyai oleh Abu Sofyan. Kata dia, apa pendapatmu tentang Al-Quranul Karim? Apa jawabannya Abu Jahal? Sesungguhnya dia adalah Al-Haq. Abu Jahal mengetahui kalau Al-Quran itu adalah benar. Hatta orang sekeras Abu Jahal pun terpikat dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana orang yang lain? Maka mereka punya ide, ini harus dicari entertainment yang bisa mengalahkan, katakanlah sihir Muhammad, yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim, keterpikatan orang terhadap Al-Quranul Karim. Maka ada orang kafir Quraisy yang purchasing, yang hire seorang penyanyi, katakanlah seorang perempuan suaranya indah ya, untuk melakukan bahasa sekarang mungkin bikin entertainment dari Syria, diundang ke Mekah. Jadi kalau Rasulullah, gampangannya kalau sekarang ya, kalau Rasulullah membaca Al-Quran, berdakwah, di sana dia bikin tandingan agar orang tertarik ke sana. Itu yang dilakukan. Jadi pijakan ayat ini sebenarnya latarnya itu berkenaan dengan salah seorang Quraisy yang mayyashtari lahwal hadits. Dari situ kemudian dipakai lahwal hadits itu. Karena bahasa sekarang mungkin entertainment, dan ini menarik kalau nanti kita renungkan, karena nanti lahwal hadits ini pekerjaannya setan sebenarnya, dan sekarang sudah bukan lahwal hadits lagi dan bukan orang lagi, karena lahwal haditsnya ada di dalam HP kita, ada di dalam komputer kita, ada di dalam televisi kita dan segala macamnya. Kalau dulu orang ngundang dari Syria ke Mekah untuk membuat ketertarikan kepada Al-Quran menjadi kalah, karena ada Inul Daratista di sana, ya misalnya kayak begitu. Itu backgroundnya. Untuk apa tujuannya? Menarik untuk dipikirkan. Tujuannya liyudilla an sabilillah bighairi ilm, agar menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Yang menariknya, wa yattakhidhu huzwa, dan mereka hendak menjadikan jalan Allah itu, ya, menjadikan agama Islam itu hanya sebagai olok-olokan saja.
Nah, sekarang kita renungkan, ini kalau masanya Nabi, bagaimana dengan masa kita hari ini? Kalau kita kaitkan dengan pendidikan, hari ini yang paling membuat anak lari dari agama atau lari untuk mempelajari agama, serius dengan Al-Quran, serius dengan hadis adalah entertainment. Lahwal hadis kalau bahasa Al-Quranul Karim ya, yang kemudian orang terpikat ke sana. Bayangkan sekarang terutama anak-anak yang tidak di boarding itu, karena itu saya termasuk orang yang mensetujui bahwa usia SMP SMA memang harus boarding. Kalau tidak boarding nggak mungkin, karena lahwal hadisnya jauh lebih dahsyat daripada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang ini semua proyek raksasa dari kalangan entertainment adalah semua orang yang semua tujuannya adalah mengokupai waktu luang kita. Lihatlah anak-anak muda sekarang, semua waktu luangnya setelah sekolah atau apapun, itu semuanya maunya diisi dengan sesuatu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan lahwal hadis. Entah itu game, entah itu YouTube, entah itu apapun sajalah, yang sebenarnya tujuannya itu hanya ngisi waktu luang kita dengan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu manfaat. Ya, yang kemudian orang berpaling dari Al-Quranul Karim, bahasa Al-Quranul Karim, dan itu yang harus menjadi renungan kita. Jadi renungan kita lahwal hadis. Kalau dalam masa Nabi lahwal hadis benar-benar ada orangnya. Sekarang lebih susah lagi. Berapa banyak sekarang orang tua kesusahan meminta anaknya untuk stop watching YouTube misalnya, untuk stop. Sekarang keluhan orang tua apa sekarang? Anaknya tidak bisa lepas dari game, anaknya tidak bisa lepas dari seharian bisa ada di depan TV dan segala macamnya. Lahwal hadis. Dan itu sudah ada mulai dari dulu sesungguhnya yang digambarkan Al-Quran sebagai lahwal hadis. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, walla mustakbiran, mereka berpaling sambil sombong ya, angkuh mereka, ka'an lam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mau peduli, ka'anna fi udhunayhi waqra, seakan-akan di telinganya ini ada penutupnya. Bahasa anak sekarang apa waqra sekarang? Earphone, ya, headset. Anak sekarang dikasih tahu bukan jenengan ya. Oke. Tapi menarik kalau kita perhatikan anak sekarang terutama diperingatin kayak apapun dia jidek, tidak mau nerima apapun. Ya. Karena dia sudah dioccupied dengan entertainment. Menarik, orang kehilangan daya kemanusiaannya dan dia terperangkap oleh apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan lahwal hadis ya. Saya tidak membicarakan terlalu detail ya, karena kita maunya ke Luqmanul Hakim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka jannatun na'im. Saya selalu senang dengan kata-kata Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semuanya dibikin minimal persyaratannya, requirement-nya. Bayangkan sekarang, innal ladzina amanu dibikin bentuknya kata kerja. Rumus dasarnya semua yang kata kerja maknanya temporer. Kalau menggunakan kata benda maknanya permanen. Bayangin kalau Al-Quran menggunakan innal mu'minina, tewas kita semuanya. Karena asumsinya kalau mukminin imannya sempurna. Ya, sudah tidak ada kritik imannya, 100% sudah bagus banget. Namanya innal mu'minin. Allah menggunakan innal ladzina amanu. Meskipun masih berproses imannya, mau 10%, mau 20%, mau 70%, still okay. Innal ladzina amanu. Ya. Allah tidak menggunakan persyaratan yang tinggi ya, innal ladzina amanu. Yang kedua yang menarik juga wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat, menarik untuk direnungkan katanya. Biasanya kalau kata bendanya itu jamak ya, maka kata sifatnya itu pakai tak marbuto seperti al-akhlaq, al-karimah. Ini menarik kalau dikeluarkan wa 'amilu al-a'mal as-shalihat, bukan as-shalihah.
Bayangkan kalau Al-Quran pakai as-solihah, maka siapa yang akan dapat surga? Orang yang melakukan semua amal soleh. Quran enggak, Quran menggunakan wa'amilus solihat, jam'u qalil. As-solihat kira-kira 10-an lah maksimal. Allah menuntut kita tidak maksimal sebenarnya. Untuk dapat surganya Allah sebenarnya yang penting kita melaksanakan amal soleh. Ukurannya itu sebenarnya semua ukurannya minimalis untuk dapat surga itu. Jadi kalau sampai orang tidak dapat surga, keterlaluan. Karena sebenarnya requirementnya sudah semua yang paling kecil yang dipakai. Iman tidak harus sempurna untuk bisa dapat surga. Katakanlah wa amilus solihat. Yang penting beramal soleh. Ya, meskipun tidak semua amal soleh kita laksanakan, ya itu maha rahmannya Allah terhadap kita semuanya, sehingga ukuran orang masuk surga digambarkan dengan ukuran paling minimal. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Seperti al-adiyat misalnya, kata para ulama tafsir, kudanya tidak banyak, kudanya karena jam'u qalil 10, maksimal 10. Al-adiyat ayyaman ma'dudat misalnya, semua yang pakai jamu qalil. Alhamdulillah wa amilus solihat, alhamdulillahnya. Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Mereka akan selamanya di dalamnya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah ini mesti benar adanya, ya. Wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Saya sikat saja, kita skip saja langsung di ayat yang ke-12. Setelah Allah menceritakan itu semuanya, ngawalin dari Quran sebagai kitab hikmah. Ada yang meskipun Quran itu pernah dengan wisdom, penuh dengan hikmah, tetapi banyak orang yang tidak tertarik kepada Al-Quran. Karena apa? Karena entertainment. Karena itu setelah itu Allah menceritakan kisahnya Luqmanul Hakim sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana sih kalau orang punya hikmah, ya. Kita langsung saja ya, biar langsung ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh, kata Allah, sungguh-sungguh 2 kali dengan penguatan 2 kali, dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman al-hikmah, hikmah. Oke. Kalimat yang dipakai menggunakan kata ataina. Di dalam Al-Quran kalau ada kata ataina, sesuatu yang mudah. Allah kalau mendatangkan sesuatu tapi mudah banget bagi Allah, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang juga istimewa. Artinya kita semuanya punya can yang sama untuk bisa mendapatkan ataina. Rizki, Quran selalu pakai ataina. Kalau sesuatu yang berat, Allah menggunakan kata ja'a. Kiamat misalnya, tidak ada kiamat menggunakan kata ata, meskipun maknanya sama, ata sama ja'a. Tapi untuk kiamat misalnya semua pakai ja'a. Fa'idha ja'atis sokhah, ja'atil tamatul kubro, ya. Nabi Muhammad diutus ke dunia juga menggunakan kata ja'a, karena sesuatu yang berat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Menarik. Hikmah itu asumsinya nanti kalau pakai ja'a, jenengan bisa berpikir, wah berarti tidak mungkin lah Ustaz dapat hikmah, ini sesuatu yang sangat besar. No, semua orang bisa dapat. Sebagaimana rizki, ya, semua orang bisa dapat asalkan orang mau bekerja. Maka sekarang siapa yang bisa dapat hikmah? Sebenarnya siapapun bisa dikasih oleh Allah SWT, asalkan kita berikhtiar untuk mendapatkan hikmah. Oke. Orang yang mendapat hikmah di ayat ini adalah Luqman. Karena itu lihat, Luqman bukan nabi. Luqman bukan nabi, dia manusia biasa. Dia manusia biasa, memang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bayangkan kalau Luqman nabi, maka dia susah untuk menjadi contoh bagi kita. Lah, wong Luqman dapat hikmah, Ustaz, dia nabi, kita dapat apa? Sertifikasi sudah untung misalnya. Itu yang karena itu lihat, contohnya dibikin oleh Allah bukan nabi. Menarik. Karena itu tidak ada alasan nanti kita berpikir, saya susah dapat hikmah Ustaz. No, karena Allah pakai ataina. Satu. Kita lihat dulu siapa Luqman. Saya ingin membacakan beberapa karakter dari Luqman agar kita bisa ngambil persamaan dan kita berupaya menjadikan diri kita sebagai Luqman, karena kita ini pendidik, ya. Oke. Luqman adalah nama aslinya Luqman bin
Angqa bin Sadun, anaknya bernama Tharon menurut As-Suhaili. Kata Ibnu Abbas, Luqman adalah abdan Habasyian najjaran. Dia orang dari Ethiopia, kalau sekarang Habasyah tukang kayu. Benar ya, kayak Nabi Zakaria juga an-najjar, tukang kayu ya. Menurut saya singkatkan saja ya, dia dari daerah namanya Nubah di Ethiopia sana. Orangnya pendek, flat nose ya. Untuk tidak menyebut mancung ya, flat nose ya. Hidungnya datar ya. Kakinya besar, pendek, kulitnya hitam, penampilannya sama sekali tidak menarik. Menarik. Jadi secara penampilan sama sekali tidak menarik. Pendek, kaki besar, mulut bibir tebal. Gambarannya nanti di dalam tafsir dijelaskan. Yang menarik, ada beberapa pribadi yang ingin saya ceritakan. Misalnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dulu Luqmanul Hakim adalah seorang pembantu rumah tangga, atau bahasa dulu dia budak ya. Suatu saat tuannya meminta kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing. Kata dia, "Idbah lana hadhihi syad." Sembelih kambing itu. Disembelih oleh Luqmanul Hakim. Kemudian tuannya berkata, "Akhrid," kata dia, "keluarkan dua bagian dari atau dua jeroan dari kambing itu yang paling terbaik." Luqmanul Hakim kemudian mengeluarkan fa'akhrajal lisan wal qalb. Dia keluarin lidahnya sama hatinya dari kambing tersebut, diberikan kepada tuannya. Dan kemudian suatu hari lagi disuruh nyembelih lagi. Kata tuannya, keluarkan dua bagian jeroannya dari tubuh dari kambing itu, bagian yang paling terjeleknya. Dikeluarin lagi. Apa yang dikeluarin? Luqman mengeluarkan yang sama, yakni lidahnya dengan hatinya. Dan kemudian tuannya menyatakan, "Kamu saya suruh mengeluarkan dua jeroan yang terbaik, kamu berikan kepadaku lidah sama hatinya, tapi giliran aku berkata keluarkan yang terjelek dari jeroan kambing itu, kamu juga memberikan hal yang sama, hati sama lidahnya." Apa kata Luqman? Kata Luqman, "Innahu laisa min syai'in atyab minhuma idza taba wala ahbatha minhuma idza khabatha." Kata dia, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih jelek, yang lebih baik dari keduanya. Apabila kamu kalau lidah sama hati itu dimanfaatkan secara baik, tidak ada yang lebih baik daripada lidah sama hati. Dan begitu juga tidak ada hal yang lebih buruk dari dua hal ini kalau dia dilakukan terhadap sesuatu yang buruk, yakni lidah dengan hati. Lihat bibit-bibit hikmah yang mulai dimiliki oleh Luqmanul Hakim. Saya bacakan lagi beberapa hal berkenaan dengan Luqmanul Hakim. Kenapa dia menjadi orang yang kemudian orang berkerumun mendatangi majelis ta'limnya, orang mendengarkan petuahnya. Ketika ditanya oleh orang yang mengenalnya dulu sebagai pengembala kambing, sebagai seorang budak, apa jawaban dia? Kata dia, "Alasta alladhi kunta tar'a ma'il ghanam," kata dia, "fi makanin kada wa kada." Kata dia, "Bukankah engkau dulu adalah si pengembala kambing bersamaku di satu tempat ini itu?" Kata dia. Qala na'am, kata dia. Terus dia bilang, "Fama balagha bika ma ara." Kata dia, ditanyain, "Kamu kok bisa mendapatkan tempat atau makom atau status yang sekarang sebagaimana yang kami lihat ini? Apa yang kamu lakukan?" Yang ini nanti harus menjadi pedoman buat kita bersama kalau kita ingin meniru Luqmanul Hakim. Satu, kata dia, sidqul hadis, omongannya selalu jujur. Yang kedua, wasum, tidak banyak ngomong kalau tidak sesuatu amala yakni, kata dia, kalau tidak diam kalau terhadap sesuatu yang nggak punya manfaat. Itu amalannya Luqmanul Hakim. Ketika ditanyain yang lain, jawabannya Luqmanul Hakim, kata dia, "Kenapa engkau mendapatkan status macam itu?" Qadarullah, kata dia, takdirnya Allah SWT. Yang kedua, wa adaul amanah, dia orangnya amanah, dia selalu menyampaikan amanah. Yang kedua sama sidqul hadis, ya, jujur. Di tempat yang lain dia bilang ghaddi basari, dia
qadul basor orangnya, menahan pandangannya, dia jaga lidahnya, dia jaga makanannya, dia jaga kemaluannya, dia tidak berkata kecuali dengan yang jujur, dia selalu penuhi janjinya, dia muliakan tamunya, dia jaga hak-hak tetangganya, dia tinggalkan apa yang tidak ada manfaat, dan semuanya itu kata dia, fadzakal ladzi sayyarani ila ma tara, kata dia, itu semua yang membuat diriku seperti ini. Jadi kalau kita lihat beberapa riwayat berkenaan dengan kepribadian dia, maka beberapa amalan itu yang membuat dia nanti mendapatkan apa yang disebut oleh Al-Quran dengan al-hikmah. Al-hikmah, ya. Tidak banyak bicara. Bahkan dalam riwayat yang lain kata dia, saya tidak pernah mendapati Luqman itu meludah sembarangan, tidak buang ingus, tidak ngobrol yang tidak buang ingus sembarangan, tidak ngobrol yang nggak ada gunanya, dan segala macam, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak menimpali perkataan kecuali dengan perkataan yang lebih baik lagi, ya. Itu beberapa karakter yang bisa saya simpulkan dari beberapa riwayat berkenaan dengan Luqmanul Hakim. Singkatnya adalah orang ini memiliki penampilan fisik yang tidak menarik, tapi memiliki penampilan ruhaniyah yang menarik. Baik mulai akhlak yang kita kenal hari ini dengan akhlakul karimah, ya, nggak buang ingus sembarangan, nggak berkata-kata yang nggak ada manfaatnya, sampai kita lihat kepribadiannya, amanah orangnya, berbuat baik pada tetangga dan segala macamnya. Oke, sebagaimana yang tadi kita bicarakan. Kembali lagi ke ayat. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Luqman diberi oleh Allah al-hikmah. Apa hikmah yang pertama yang bisa kita ambil? Kalau kita ingin menjadi guru yang baik, kalau kita ingin menjadi pendidik yang baik, syarat pertama kita punya hikmah. Lah, para ulama mendefinisikan hikmah dengan banyak pengertian, tapi kita ambil saja pengertian yang paling dipakai adalah hikmah adalah bersatunya antara ilmu dengan amal. Jadi pendidik yang baik adalah orang yang antara ucapannya, antara ilmunya dengan perbuatannya nyambung. Sebagaimana Luqmanul Hakim. Coba, amanah orangnya, itu bukti bahwa apa yang ada di otaknya sama dengan apa yang ada di dalam perbuatannya. Dia hormati tamunya, dia tidak pipis sembarangan, bahkan disebutkan situ, dia tidak pernah dilihat orang melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ya, subhanallah, ini semuanya bukti kalau orang dianggap sebagai orang yang bijak. Simpulnya kalau dalam bahasa Al-Quran, orang bijak adalah orang yang antara ilmu dengan amalnya berkesesuaian, ada korelasinya. Guru yang baik menurut Al-Quranul Karim bukan guru yang punya sertifikasi, tapi guru yang punya hikmah, tapi juga tidak hikmah sebagaimana dalam bahasa Jawa, ya. Hikmah dalam bahasa Jawa orang yang ahli nyarat-nyarat, ya. Dukun lan sak pinunggale, wonten niku, ya. Ini ahli hikmah, ya. Maksudnya pinter syarat-syarat, ya. Apalagi di Madura manggonane niku. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama syarat guru menurut surat Luqman adalah al-hikmah, punya hikmah. Kenapa para kiai-kiai zaman dahulu misalnya berhasil melahirkan anak-anak santri-santri yang kemudian menjadi orang? Karena orangnya sesuai antara perilaku sama amalnya. Saya jadi teringat katanya kisahnya Romo Yai Hamid, katanya mengaji suatu hari, kemudian karena di Pasuruan ada ngaji rebuan dulu, begitu ngaji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca sebentar, diam, tidak menjelaskan, diam lama, disesuaikan dengan jadwal mengaji. Kalau 1 jam, setelah selesai 1 jam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri bingung, ngapain ini, buka terus diem, nunggu 1 jam baru salam. Santri memberanikan diri bertanya ke Romo Yai Hamid, wonten salah nopo Yai, kenapa tadi kok tidak melanjutkan pengajian? Kata Yai, tadi saya baca, begitu saya baca
tulisannya itu tentang perbuatan yang saya belum bisa ngamalkan. Karena itu mending saya diam saja, saya tunggu sampai selesai waktunya baru assalamualaikum. Niku yai zaman dulu, ya, yai zaman dahulu bersatu antara ucapan dengan perbuatannya. Ya gimana kalau santrinya kemudian tidak cespleng, wong dia memang hakim, dia orang yang punya hikmah, ya, punya hikmah. Ya, orang-orang zaman dahulu dzawil hikam, silakan dilihat. Semua orang-orang, ya, guru-guru yang berhasil melahirkan murid-murid yang baik-baik itu karena mereka melaksanakan apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Saya misalnya sampai detik hari ini terngiang-ngiang dengan guru saya karena kita punya jadwal di pondok itu untuk membuang sampah. Ada 3 tempat sampah dikasih jam oleh kiai, tapi seringkali kalau kita terlambat, kiai sendiri yang ngambil terus kemudian dibuang ke belakang sampahnya dan santri malu masuk ke dalam kamarnya sendiri-sendiri, dan itu membekas di pikiran kita karena bersatunya antara ucapan dengan perbuatannya. Dan itu menarik kalau kita renungkan, ya, membekas terus menerus apa yang dilakukan oleh guru yang memiliki hikmah. Itu yang harus kita miliki sekarang, bersatunya antara kecerdasan IQ sini, intelektual, sama kecerdasan spiritualnya itu nyatu, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hikmah. Apa yang pertama? Anishkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalimatnya menarik. Anishkur lillah, bukan begini kalimatnya, bukan anillahi syukur, ya, tapi kalimatnya anishkur lillah, ya. Kalimatnya untuk menunjukkan kita disuruh bersyukur terutama kepada Allah SWT, tapi tidak berarti hanya kepada Allah. Kalau kalimatnya lillahnya didahulukan, maka kita hanya disuruh bersyukur kepada Allah SWT. Perintah pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, ya, kata para ulama, kata para ahli tafsir, bentuk real dari orang yang punya hikmah adalah pribadinya menjadi pribadi yang ahli bersyukur. Kayak itu kata misalnya al-hikmatul aliyah, hikmah yang paling tertinggi adalah syukur. Menarik. Jadi kalau kita ingin menjadi guru yang punya hikmah, apa namanya itu, contoh kepribadiannya yang paling harus kelihatan adalah orangnya pandai bersyukur, tidak saja kepada Allah SWT, tapi kepada siapapun yang berbuat kebaikan kepada dia. Itu yang menarik. Dalam konteks sekarang, dalam bahasa modern, anishkurillah itu maksudnya pribadinya menjadi pribadi yang berpikiran positif, bahasa sekarang. Karena orang itu kalau punya kepribadian yang bersyukur, tentu saja dia tidak punya kepribadian yang negatif. Bagaimana orang punya negatif thinking bisa bersyukur? Tidak mungkin. Maka dalam bahasa sekarang, anishkurillah itu guru harus punya positive thinking. Kita lihat sekarang, Einstein menjadi Albert Einstein, meskipun kalau saya tidak keliru sampai usia 7 tahun Einstein belum bisa membaca. Kenapa? Karena ibunya positive thinking. Ibunya yang menyatakan, "Dah, anakku pinter." Dia yang menjadikan dirinya menjadi pribadi yang bersyukur, memiliki putra dan segala macamnya. Dan ini powerful kalau kita renungkan, ya. Sekarang kalau kita renungkan, mana ada orang zaman dahulu, kiai-kiai zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu yang tidak bersyukur terhadap muridnya. Saya kisahkan, ada orang di Amerika namanya Nu'man Ali Khan. Sekarang dia punya institut namanya Bayyinah, dan yang belajar bahasa Arab ke beliau sudah puluhan ribu. Sekarang mungkin dia adalah penceramah terbaik dalam bahasa Inggris di seluruh dunia dan dielu-elukan di mana-mana. Menarik, dia ini belajar bahasa Arab dari orang India. Jadi waktu musiman Ramadan, ada seorang doktor, ya, ahli bahasa Arab sama Al-Quran, diundang ke Amerika ngasih kajian.
Nu'man yang masih ateis saat itu, tapi berbackground muslim tentu saja, tapi secara pemikiran sebenarnya sudah mirip dengan orang ateis. Dia terpengaruh dengan cara dia melakukan kajian Al-Quranul Karim. Kemudian dia bertanya kepada gurunya ini yang ngajarin bahasa Al-Quran. Dia bilang, saya kepingin menjadi sepertimu. Kata dia, gampang, belajar bahasa Arab. Kata dia, di mana saya belajar bahasa Arab? Sama saya. Maka dia buka kelas setelah Ramadan, buka kajian bahasa Arab. Awal-awal diikuti 30 orang, kemudian diikuti molor sama. Biasanya kayak begitu belajar bahasa Arab. Awalnya rajin, tapi terus lalu mulai bulat, merotoli, pelan-pelan, itu sudah umum. Ya. Ini pelan-pelan tinggal 3 orang, sampai pernah tinggal 1 orang. Tapi gurunya on time. Selalu kalau mulai dari jam 8 dia datang jam 8, terus on time. Ketika ditanyain, diminta maaf. Nu'man minta maaf karena saya tidak bisa, anak teman-teman sudah tidak ada dan segala. Apa jawabannya? Kata dia, aku melakukan ini bukan karena banyak atau sedikitnya murid, kata dia. Aku melaksanakan ini karena Allah SWT. Mau ada banyak atau sedikit, mau ada yang datang atau tidak, saya tetap akan hadir jam itu, pulang jam itunya, dan segala macamnya. Subhanallah, kita pun butuh guru-guru sengkatus ngeten nih. Guru-guru yang menginspirasi, guru-guru yang melihat murid itu sebagai permata-permata, sebagai calon-calon leader, sebagai orang-orang yang nanti akan menjadi bulan dan matahari dalam Islam. Itu yang menarik. Dan pribadi yang kayak begitu tidak bisa mungkin terciptakan kalau dia tidak memiliki kepribadian anishkurlillah, atau dalam bahasa kontemporer sekarang adalah guru yang punya positive thinking terhadap dia, terhadap Allah, terhadap muridnya, terhadap siapapun saja. Dan itu yang harus kita ciptakan. Dan memang susahnya minta ampun. Menjadi pribadi yang bersyukur susahnya minta ampun. Minta ampun. Allah menggambarkan kita ini bersyukur satu saja nggak bisa. Nabi Ibrahim bersyukur cuma 10. Nabi Ibrahim. Kita satu saja enggak. Menarik ya. Kata nikmat dalam bahasa Al-Quranul Karim, kalau tunggal nikmat, tapi kalau jama ada 2, ada ni'am, ada an'um. Ada ni'am, ada an'um. Berarti kan di ayat ke-20 dari surat Luqman, ayat ke-20 dari surat Luqman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard wa asbagha, kata Allah SWT, wa asbagha alaikum ni'amahu. Ya. Kalau Allah menceritakan cara Allah mengguyur kita rahmat, mengguyur kita nikmat, kalimatnya pakai ni'am. Jadi nikmat itu kalau banyak, bahasa Arabnya ni'am. Tidak tertentu nikmatnya. Lihat, Allah mengguyur kita dengan berapa nikmat? Banyak nikmat. Tapi kalau kita mau mensyukuri nikmat, hatta 1 nikmat saja kita tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita ini tidak bisa mensyukuri hatta 1 nikmat saja. Ya, Nabi Ibrahim yang sudah paling keren ya, sebagai tokoh ya, hanya digambarkan oleh Al-Quran mampu mensyukuri 10 nikmat mawon. Nabi Ibrahim, Al-Quran menggambarkan Nabi Ibrahim syakiran li an'umih, bukan syakiran li ni'amih, tapi syakiran li an'umih. An'um sama kayak tadi, an'um batasannya 3-10. Nabi Ibrahim, hatta sekelas Nabi Ibrahim, dia itu menurut pandangan Allah SWT hanya mampu mensyukuri secara tepat 10 saja dari nikmat Allah SWT. Karena itu pantas kalau Rasulullah sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, dan jawabannya cuman afala akuna abdan syakura. Syukurlah, guru harus punya kepribadian syukur. Karena itu kata para ahli tafsir, maka memang kenapa kok setelah hikmah kok anishkurlillah, karena hikmah yang paling tertinggi adalah syukur. Dan monggo kita mulai dari punya kepribadian yang positif, terutama melihat anak, karena itu penyakitnya. Guru itu kalau ngajarin anak 1, 2, 3 kali nggak bisa, potongan muanya nues. Itu penyakitnya, dan kita nggak boleh begitu. Itu menarik kalau kita renungkan ya. Allah menyuruh kita untuk kayak begitu. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan syukur, masya Allah,
Allah menyatakan misalnya di ayat ke-12 tadi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kalau kita punya kepribadian positif, itu nanti enggak ada yang bisa kita dapat kecuali kebaikan-kebaikan yang nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kalimatnya menarik kalau kita renungkan rumus dari syukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bayangkan, la in syakartum, syakara ya, syakara fi'il madhi ya, la in syakartum fi'il madhi, la in syakartum la azidannakum fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi kejadiannya cuma sekali, enggak banyak kali. Saya sudah makan pagi, ya sekali, masuk makan pagi sampai 5 kali, boten, karena 1 kali. Allah menyatakan kalau kita ini bersyukur kepada Allah sekali saja, la in syakartum, balasannya enggak pakai fi'il mudhari', enggak pakai fi'il madhi Allah, la azidannakum, pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berlaku berapa kali? Berkali-kali terus. Dan hanya menariknya dikasih lam taukid depannya, dikasih nun taukid sakilah. Masya Allah lah direnungkan itu. Ibaratnya Allah menyatakan ini, kalau kamu tunjukin kepada saya syukur sekali saja, maka kamu akan pasti dan pasti aku akan tambahin. Kapan? Berkali-kali. Berapa kali? Nggak ada batasannya. La azidannakum. Yang menarik lagi untuk dipikirkan, la azidannakumnya itu dibikin terbuka oleh Allah. Biasanya kalau ada kalimat la azidannakum selalu dijelaskan objeknya. Misalnya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahi aku ilmu. Ini menarik. Pasti dan pasti akan kami tambahin kalian. Persoalannya ditambahin apa ya Allah? Dibikin terbuka oleh Allah. Maksudnya kalau terbuka, ya sebagaimana prinsip yang sering dijelaskan oleh Ibnu Ashur, kalau dibikin terbuka maka fungsinya tawassu' lil makna. Maknanya menjadi terbuka, maka akan ditambahi semuanya. Harta ditambahi, anak ditambahi, istri jangan ditambahi lah itu. Dimarahin nanti kalau saya itu ya. Semuanya akan ditambahi oleh Allah kebaikannya. Semua yang bernama kebaikan tergantung dari nilai syukur kita. Semakin syukurnya baik, maka la azidannakum. Masya Allah ayatnya ini. Sekarang bayangin kalau ada guru yang bersyukur, itu imbas kebaikannya la azidannakumnya nggak hanya kepada gurunya saja, murid-muridnya pasti akan dipandaikan oleh Allah. Saya yakin untuk itu. Saya yakin untuk itu ya, karena potensi positif dari guru sekian banyak, murid itu jadi baik kalau gurunya positif. Kita mangkel terus sampai sekarang. Kita masih ingat guru SD kita yang dulu marah-marahin kita ya, sampai sekarang ya, dan segala macamnya. Tapi sama guru yang positif, Masya Allah ya. Ini yang menarik, kepribadian pertama yang digambarkan oleh Al-Quran. Syarat menjadi guru adalah al-hikmah. Monggo sekarang kita bagaimana caranya? Singkatnya, pelajari pribadinya Luqmanul Hakim, mulai kita terapin dalam bentuk perilaku sebagaimana Luqmanul Hakim tadi. Dan tentu saja akrab ya Al-Quranul Karim, karena Allah di ayat yang kedua tadi sudah menjelaskan tilka ayatul kitab al-hakim ya. Jadi kalau mau dapat hikmah, tentu saja mana sumbernya? Al-Quran, karena dia book of wisdom. Tentu harus dari sana kita mengambilnya. Tinggal benahin perilaku, nanti Allah yang ataina siapa al-hikmah ya. Itu yang pertama. Kita lanjutkan sekarang. Jadi ibarat mengajar, Allah ada gurunya dulu, ada persyaratannya. Sekarang Allah mengajarkan bagaimana mengajarnya. Jadi kita lihat, wa idh qala luqmanu libnihi wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Bagi saya wa huwa ya'iduhu adalah metode mengajar. Jadi sekarang sudah ada guru, ada murid, digambarkan muridnya, anaknya, metode mengajarnya namanya wa huwa ya'iduhu. Wa huwa ya'iduhu, kata misalnya mau'idhah itu menarik. Jadi kalau kita nasehatin seseorang tapi nasihatnya itu masuk sampai ke dalam hati kita, namanya mau'idhah. Rasul misalnya menyatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian itu menjadi pengingat kita. Kalau kita melihat orang mati, itu masuknya tidak hanya di pikiran saja, ndek di hati kita.
namanya mau'izah. Jadi kalau advice, kalau nasihat, tapi nasihatnya itu masuk ke dalam hati, ya, namanya mau'izah. Teknik mengajarkan Luqman teknik mengajar Luqman kepada anaknya adalah dengan cara mau'izah. Maksudnya ngajarinnya dari hati. Saya tidak tahu diistilahkan apa nanti itu, hard education atau apa, wallahu a'lam. Tapi yang menarik, tanyain. Saya kembali lagi ke masa yang klasiknya, bukan berarti yang klasik itu selalu yang terbaik. Cuman menarik gambaran yang paling mudah untuk melihat menurut saya, karena kalau yang sekarang kan kita nggak tahu orangnya ikhlas atau enggak. Nah, misalnya kalau orang-orang dulu itu ngajarinnya dari hati. Yai zaman dahulu kala dari hati dia ngajarinnya. Kita butuh guru-guru sekarang, ustadz-ustadzah sekarang yang ngajarin dari hati, yang mengajar sebagai aktivitas dakwah, bukan aktivitas transaksional yang nanti bulan saya dapat uang dan segala macamnya. Kita butuh yang kayak demikian. Demi Allah tidak banyak yang kayak begitu. Hatta di universitas-universitas Islam, orang mikirnya bagian dari pekerjaan, nggak ada yang mikir itu bagian dari ibadah. Karena kalau orang menyadari itu bagian dari ibadah, pasti orang bekerja dari hati. Kalau tidak dari hati, ya paling banter sekarang orang mengajar dari akalnya. Atau kalau bahasa sekarang, mau'izah itu mungkin apa ya, devoted terhadap pekerjaannya. Dia menarik, jenengan mungkin bisa inspiratif dilihat cara mengajarnya. Ada seorang profesor fisika yang inspiring banget menurut saya, cara mengajarnya, tekniknya, meskipun nanti akhlaknya kurang baik di akhir, karena itu nanti dia dikeluarin dari MIT. Sekarang ini kalau orang mau belajar engineering, IPA, nggak ada yang lebih baik daripada MIT ya. Di Amerika sana susahnya minta ampun untuk masuk MIT. Dia profesor MIT, 40 tahun ngajar fisika di MIT. Namanya saya lupa, tapi ada Lewisnya, tapi bisa diketik di YouTube. Apa judulnya ya, just for fun, fun for physics atau apalah. Pokoknya ada bukunya juga, tapi ini ilegal sebenarnya ya. Tapi bisa di-download di Libgen. Jangan kalau mau beli aslinya nggih monggo. Tapi kalau yang agak hanya sekedar untuk dibaca bisa dicari di internet. Saya lupa judul persisnya, tapi ada fun for physics atau apalah ya. Tapi menarik cara dia ngajarnya di depan mahasiswanya, devoted, sangat menarik. Jadi perlu dilihat sesekali untuk comparing bagaimana, karena dia beberapa kali mendapatkan award sebagai guru yang paling baik, sebagai dosen yang paling baik ya, di MIT. Itu contoh mungkin bahasa sekarang namanya ya'idu, karena dia mengajar total ya. Bahasa kekinian ya. Bahasa Al-Quran ya'idu. Ya, dia mengajarkan dari hati. Kata orang Arab, apa yang dari hati nyampe ke hati, ya, nyampe ke hati. Gampangannya begini, orang itu kalau ngajar dari hati, murid, contoh paling gampangnya, kalau orang ngajar dari hati, murid tidak bosan. Kalau orang ngajar pakai akal, paling kuat akal kita itu konsentrasinya paling kuat mungkin 2 jam, habis itu loyo sudah. Konsentrasi, capek dari akal itu. Tapi kalau dari hati, tanyalah sama pengantin baru. Isak sampai subuh ngobrol, loh, kok subuh cak ya? Oh no, ya. Karena heart to heart conversation, ya. Itu yang menarik. Pertanyalah, kalau jenengan punya guru yang inspiring, yang menarik, nah, ya, itu 2 jam loh, udah selesai Pak ya. Karena senang, karena dari hati. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari wahuwa ya'idhu. Dan bukti konkretnya kalau ngajar itu dari hati, apa yang muncul? Cinta. Lihat bahasanya, wahuwa ya'idhu ya bunayya. Maka manggil anaknya sudah bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Bukti konkret dari apa? Dari pola pengajaran mau'izah. Karena itu kemudian, karena ngajarnya dari hati, manggil anaknya sudah ya bunaya, my dear son, ya, my younger boy, my young boy, ya, kira-kira kayak begitu. Jadi ekspresif sekali menunjukkan kecintaannya terhadap murid-muridnya.
Kalau versi Al-Quran kita harus ekspresif, menunjukkan interest kita, cinta kita kepada anak didik kita. Ya. Mungkin sedikit berlawanan dengan orang-orang Jawa yang biasanya harus menjaga kewibawaan dan segala macamnya. Gaya Al-Quran tidak. Kita disuruh untuk menunjukkan, mengekspresifkan cintanya kita. Jenengan kalau lihat di ini sekali lagi ya, Barat itu dalam beberapa hal menarik untuk kita tiru, meskipun banyak juga yang tidak cocok, tapi menarik. Misalnya kayak di Barat, untuk nunjukin kecintaan guru terhadap murid, ya, yang lagi rame di medsos misalnya, guru sampai menghafalkan gaya salamannya muridnya, sampai satu-satu murid ditiru gaya salamannya. Sebenarnya kalau kita lihat bottom line-nya, apa sih itu sebenarnya? Nunjukin bahwa guru concern ke siswa, nunjukin bahwa guru I love you all my student, kira-kira kan begitu aja sebenarnya. Lah, tentu urusan kayak apa menunjukkan ekspresi tidak harus sama. Itu adalah kecerdasan masing-masing guru untuk menunjukkan saya suka sama kalian misalnya. Itu yang harus ditunjukin agar efektif pola pengajaran. Kalau yang ditunjukkan Al-Quran tentu saja dengan kalimat ya bunayyah, ditasghirkan dari ya ibni menjadi ya bunayyah, ya. Bahasa Inggrisnya my dear son, ya. Tapi tidak harus ditiru sama, karena nggak enak nanti kalau ditiru sama. Misalnya manggil murid Muhammad sayang, nah ini kan jadi nggak harus literlek tentu cara memanggilnya. Tentu ada caranya sendiri, ada local wisdom bahasa sekarangnya. Harus ada local wisdom sendiri-sendiri. Tapi harus ekspresif, harus tahu. Anak idenya adalah anak tahu bahwa kita cinta sama mereka. Itu idenya, itu idenya. Saya pernah agak ketatin mahasiswa. Jadi mahasiswa saya suruh kalau presentasi tidak boleh bawa buku, karena saya bosan dengan presentasinya mahasiswa, karena selalu bawa buku dan baca. Akhirnya saya ketatin, tidak boleh bawa buku, dan presentasinya di slide tidak boleh banyak-banyak, karena saya ngajarin mereka biar pede untuk ngomong. Ada anak laki-laki baru ngomong sudah saya kritik. Mari gitu semaput dia, saya jadi bingung. Dan saya harus nunjukin bahwa saya senang sama dia, ya. Berhari-hari saya panggil dia, saya akhirnya cool lagi. Tapi memang harus ekspresif, harus nunjukin bahwa kita cinta sama anak didik kita, ya. Dan itu yang menarik. Tanyain, kalau kita belajar hadis, semua sahabat Nabi merasa dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan itu menarik kalau dipikirkan. Sampai nanti pelajari semua, kalau kita belajar sirah, ya, semua para sahabat Nabi itu semua mengklaim saya yang paling dicintai, saya yang paling dicintai, saya yang paling dicintai, karena masing-masing itu merasa saya ada di bagian sininya dari hati Nabi, ada punya posisinya sendiri. Nah, itulah guru yang terbaik. Dan susah banget gitu itu, karena biasanya murid itu loh, sing disenengi Pak Iku, hanya sebagian kecil yang merasa disenangi. Bagaimana bisa kita meniru akhlak Rasulullah yang semua sahabat merasa dia orang yang dicintai Rasulullah SAW, dan ekspresif, kelihatan sahabat itu kalau mereka dicintai, dan dia tentu saja kemudian menjadi mencintai Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari, kita kalau baca hadis itu menarik, ya. Sampai Abu Dzar ngomongnya sama Nabi, ya Khalili, wahai kekasihku. Saya bayangin kok yono model ngaji seperti itu ya. Di mana sekarang ada murid yang ya, masya Allah ya. Mungkin di Jawa itu bisa kelihatan kecintaan santri kepada guru dari takzimnya dia dan segala macamnya. Yang itu yang kita butuhkan. Takzimnya murid bukan karena peraturan, tapi karena cinta yang mengikat itu. Dan itu bisa dikembangkan dari mana? Dari pola pengajaran mau'idhah. Saya tidak tahu kalau detailnya, monggo ini urusannya Pak Rojal dan Pak Ali. Tapi ide dasarnya bagaimana Al-Quran menggambarkan, menurut saya menarik. Saya bandingin antara ujian disertasi atau proposal disertasi di Barat dengan di Indonesia, seraman di Indonesia. Dan itu menarik, saya tidak tahu apa yang salah. Misalnya, kalau di Indonesia, profesor itu seakan-akan tidak bisa salah. Dan dihajar itu, kamu bodoh, tidak bisa ini salah ini. Teorinya, wah, ketakutan mahasiswa.
Di barat menarik. Saya juga kaget, sudah tidak tidur semalaman mau defend proposal. Tapi begitu masuk setelah good morning jelasin, ini menarik. Oke, ini apa yang kita lakukan ini adalah untuk memperbaiki kamu. Jadi nanti kita akan ngasih masukan. Jadi kita tidak sedang menghukum kamu. Loh, kok enak? Polanya kok beda, itu yang menarik. Saya pikir mana yang salah ini dan segala macamnya. Itu yang harus kita renungkan berkenaan. Misalnya sudah umum diketahui profesor di barat selalu tidak merasa paling benar. Di Indonesia jarang profesor ngalah sama mahasiswa. Itu yang menarik. Profesor selalu benar dan susah untuk dikritik. Kalau kita menyerahkan, misalnya kalau kita menyerahkan tesis kita dicoret, kita tidak boleh itu ngelawan. Di barat biasa aja ngelawan, tidak bisa, saya maunya begini loh, menurut kamu gimana, kita debat dan segala macam. Oke. Beberapa profesor saya selalu bilang, Yahya, yang paling tahu tentang penelitianmu kamu, bukan saya, kata dia. Jadi kalau kamu tidak setuju, bilang. Dan itu kita merindukan yang kayak begitu. Itu salah satu bukti bahwa ada cinta di antara murid dan guru. Jangan tanya antara Imam Syafi'i dan murid-muridnya sekian banyak. Imam Hanafi semua muridnya bebas. Saya tidak tahu ya, saya jadi ketua basis dulu di Australia, ngumpulin uang-uang. Terus kemudian saya jadiin macam-macam. Salah satunya kita ngasih beasiswa penulisan disertasi untuk mahasiswa Indonesia yang ngambil S3 di Azhar. Uangnya dari teman-teman semuanya, orang-orang Indonesia yang di sana. Tapi yang menarik, kalau orang Turki, orang Pakistan, orang India mudah sekali untuk ngumpulin uang. Tapi tidak orang Indonesia, susah banget. Saya tidak tahu apa karena madhabnya Syafi'i, wallahu a'lam. Tapi orang Hanafi yang madhabnya Hanafi mudah banget untuk uang itu. Saya nggak tahu ya, ini fundraising ya. Di Melbourne ini kisahnya. Kita mendatangin 3 ustadz, 2 dari Mesir saat di studi S3, 1 saya didatangin. Mereka mulai bikin proposal dan segala macam, sebulanan teman-teman di Melbourne. Ya, diundang 3 ustadz datang mulai pagi, ceramah ini, ngumpulin, terakhir buka bersama. Ngumpul uang, kegiatan sudah 1 bulan, mikir lama, ngumpul uang cuman $20.000. Ya lumayan, tapi cuma 20.000. Jum'ahnya besoknya saya datang di masjidnya orang Libanon tapi campur sama Turki. Oke, habis Jumatan ditutup pintunya, terus imamnya berdiri, dia bilang, saya minta waktu 5 menit saja. Yang brother, tidak ada yang rugi orang yang sodako di jalan Allah, kata dia. Ini masjid lagi butuh pelebaran sana, butuh uang 100.000. Saya cuma butuh orang 100 orang angkat tangan, kata dia. Masing-masing $1.000. Oke, siapa sekarang? 10 menit dan 100.000. Saya geleng-geleng pulang. Apa yang salah dengan masyarakat saya ini ya? Menarik. Apa karena Syafi'i atau karena Hanafi? Tapi menarik. Semua masjid-masjid Turki cepet, dan Indonesia lama banget. Karena Imam Hanafi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau adalah entrepreneur, businessman. Tapi kemudian ketemu orang soleh, nyatain kau ini orang cerdas, ngapain otakmu hanya ngurusin entrepreneur ya. Jadi disuruh belajar agama, jadi imam madhab. Tapi bisnisnya tidak dihilangkan, dia ganti. Orang-orang otak yang kurang cerdas suruh entrepreneur ya. Ini suana suruh kerja semuanya, dan orang-orang yang pinter dijadiin murid sama dia, belajar sama dia, semua ditanggung oleh Imam Hanafi. Masya Allah, itu tidak usah ngomong cinta lah, kayak ngono iku, mesti cintai sama muridnya, ya, mesti cintanya. Itu yang kita inginkan. Menurut saya pendidikan itu tidak hanya harus berorientasi kepada uang, tapi itu yang harus kita juga menjadi pijakan ya. Anishkurlillah. Oke, kita lanjutin biar agak cepat. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Nah, sekarang apa yang diajarkan? Sekarang materinya. Menurut saya menarik surat Luqman itu, dari pribadi guru, habis gitu metodenya namanya mau'idhah, sekarang
Apa yang diajarkan? Yang diajarkan pertama, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang diajarkan pertama, bahasa kita mungkin tauhid, bahasa kita mungkin ma'rifatullah. Dan kalau kita buka hadis, memang iya. Misalnya hadis yang berkenaan dengan ihfadillah yahfadka, ya, ihfadillah tajidhu amamak atau tujahab misalnya, ista'in billah gitu kan, segala macamnya itu kira-kira juga masih, karena Rasul menyatakan menggunakan kata ya ghulam, ya, masih kecil. Sebenarnya menyatakan 7 sampai 10-an tahun, ya, masih kecil udah diajari gitu, dan itu sesuai dengan Al-Quranul Karim, ya. Pendidikan pertama adalah mungkin bahasa kita, saya tidak tahu turunannya nanti urusan orang pendidikan, tapi urusan ngajarin tauhid, urusan ngajarin ma'rifatullah adalah pendidikan pertama dalam dunia Islam, dalam pendidikan Islam. Mungkin bahasa kita sekarang anak TK wis diajari Asmaul Husna misalnya, ya, dan itu bagian dari apa namanya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, la zulmun adim. Itu kalau mau kita singkatkan, ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, diajari kebaikannya Allah, semua karunia-Nya, perawatannya yang membuat orang kemudian tertarik pada Allah. Saya pernah dulu melihat sekolah apa namanya di Manila, dulu ada sekolahnya orang Amerika itu, kebetulan saya pernah dapat saya dulu pernah jadi orang kaya sebentar, ya, jadi hidup susah sudah lama, makan susah dan segala macamnya. Gimana ndak susah wong 50.000 1 bulan, ya. Mesantren, ya tentu saja, ya, tambah tidak mangan-mangan gitulah bisa ceritanya. Begitu S2 saya dapat beasiswa dari TAF, dari Ford Foundation, tapi kemudian ada CEO yang ngerjain jalan tol di Manila, sehingga ceritanya itu mengambil guru ngaji, dan saya jadiin guru ngajinya dia. Karena dia tinggal sendiri, sementara dia tinggal di apartemennya, maka saya juga dikasih apartemen, jadi kita bersebelahan, jadi standar CEO, ya. Jadi pernah kaya pernah kaya 2 tahunan lah, ya, jadi di lantai 34 gaya, ya, di jantung kota Manila, ya, ada pembantu 2, ya, habis dari pesantren doeso banget, miskin papa langsung kaya raya, ya. Tapi yang menarik adalah apa namanya, saya mau cerita apa tadi, ya, lupa. Mau saya kaitin kemana? Saya mau mengaitkan sebenarnya, tapi saya lupa. La tusyrik billah, nanti kalau saya ingat, ya, saya lupa. Sebenarnya cerita itu mau saya kaitkan ke pembahasan, tapi saya lupa mau saya tarik kemana. La tusyrik billah inna syirka la zulmun adim, ya, mengajarkan ma'rifat pada Allah SWT, ya. Yang kedua saya belum ingat. Yang kedua, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayk ilayal masir. Kalau kita lihat gradingnya, yang pertama ngajarin, tapi lihat kelanjutannya, mulai dari ke Allah sampai ke orang tua, sebenarnya kan lanjutan dari syukur. Dari syukur itu tadi, karena bentuk syukur kepada Allah adalah tentu saja tauhid dan ibadah, tentu saja nanti bentuk syukur kepada orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak menurut Al-Quranul Karim yang diajarin pertama kali tentu saja Allah SWT, tauhid. Yang kedua birrul walidain. Dan kalau kita kaitkan dengan kajian yang dahulu, Nabi Zakaria yang punya anak Yahya, salah satu karakternya Nabi Yahya adalah barram biwalidayh. Dia sangat pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, hal kedua yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim adalah berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Diwasiati manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang mengandung dia, wahnan ala wahnin, susah
berada dalam kesusahan demi kesusahan, ya, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya dia, menyusui dia selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya singkatkan saja ya, wabtaghi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum ma kuntum ta'malun. Saya singkatkan saja, waktunya sudah menjelang zuhur, biar selesai sampai ayat 19. Kalau orang tuanya maksa terhadap hal-hal yang sifatnya melanggar aturan syara, maka jangan ikuti, tapi cukup ditani. Ayat ini sebenarnya berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang begitu masuk Islam usia masih 17 tahun kalau saya tidak keliru. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya didahului oleh 3 orang, dia termasuk sabiqunal awwalun, ya, masuk di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu masuk Islam, ibunya marah-marah dan kemudian meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk keluar lagi dari Islam. Ibunya menyatakan, kalau kamu tidak bergeming dari agamanya Muhammad, maka aku puasa, tidak makan, tidak minum. Sa'ad bin Abi Waqqas membiarkan, kata dia, jangan lakukan ibu, karena aku tidak akan bisa dirubah oleh apapun saja. Hari pertama ibunya tidak makan, makin lemes. Sa'ad bin Abi Waqqas merayunya agar tetap bisa makan, tapi tetap tidak mau. Hari kedua, begitu juga hari ketiga, sudah sangat loyo. Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, andai ibu memiliki 100 jiwa dan keluar satu demi satu, ya, maka aku tidak akan pernah keluar dari agamanya Muhammad SAW. Mengetahui keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya ibunya makan, ya. Ayat ini menjadi backgroundnya, wa in jahadaka ila akhirih. Kita dengarkan azan dulu, baru kita lanjutin sampai ayat ke-19 insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Kalau jenengan kaitkan dengan kajian yang terdahulu, gayanya Nabi Zakaria ke Nabi Yahya sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman di surat Luqman lebih praktikal dibanding di surat kisahnya Nabi Zakaria dengan Yahya. Kalau saya mengingatkan kembali, untuk yang Nabi Yahya, pola pendidikannya kan hananan, habis itu zakatan, habis itu taqiyah. Saya menyebut kemarin yang hananan pendidikan ke hati, ke ruh, sementara zakatan pendidikan yang ke hati, sementara takwa sudah sifatnya implementatif, ya, sudah harus muncul perbuatan. Lihat, yang pertama sebenarnya mulai diajarin syukur kepada Allah, syukur kepada orang tuanya, ini sebenarnya hananan. Empati, kemarin saya contohin karena dari Haninun Naqah kemarin, empati, diajarin empati. Orang bisa punya empati apa kalau menyadari kebaikan orang, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang agak cepat. Ya bunayya innaha intaku mithqala dzarrah mithqala habbah. Ini gimana nih? Dilanjutkan mawon apa berhenti dulu? Berhenti mawon. Okay.
Kita lanjutkan sedikit lagi insya Allah. Monggo diperhatikan. Jadi kalau mulai ini tentu dari pikiran saya nggih, menawi kalau teman nanti tidak setuju mboten napa-napa, tapi kalau saya lihat ya dari ayat yang setelah Allah menggambarkan kepribadiannya, metodenya, terus sekarang cara mengajarnya, apa yang perlu diajarkan ABCD-nya, itu tidak ada perbedaan antara polanya Luqmanul Hakim dengan Nabi Zakaria. Kalau tinggal monggo dijelentrehaken nanti. Kalau Nabi Zakaria Hananan, kemudian ini end goal-nya ya, hasilnya adalah menjadikan anak Hananan, yang kedua menjadikan anak Zakah, menjadikan anak Taqiyah. Kalau gayanya Nabi Zakaria. Kalau di Luqman tidak disebutkan goalnya, tapi lebih disebutkan apa yang diajarkan. Dan menurut saya ini bisa dikawinkan antara pola pendidikan Nabi Zakaria dengan pola pendidikannya Luqmanul Hakim. Maka misalnya untuk yang syukur-syukur itu tujuannya adalah menjadikan anak menjadi Hananan. Sekarang untuk menjadikan zakatan, caranya adalah yang ayat nomor 16. Mulai ayat 17, 18, 19 menurut saya adalah taqiyah, implementasi dari taqiyah. Jadi misalnya untuk yang zakah, untuk bersihin jiwa, hati dan segala macam yang masih fluktuatif ya, untuk dibenerin cara berpikirnya, cara pemahamannya, awarenessnya, itu pakai ayat nomor 16 misalnya. Dan menarik, cara mengajarnya bahkan direkam oleh Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha intakum mithqala habbati min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis sama', kata dia. Saya singkatkan saja, kalau anaknya, kalau di tafsir dijelaskan bahkan bawa bijinya di depan anaknya, dramatif, karena ini model pendidikan sudah yang mau dibangun kognitifnya anak dan segala macamnya. Dia tunjukin kalau misalnya ada satu biji, a small seed, teeny seed ya, satu seed, satu biji, kemudian bijinya ada di dalam sokhro. Menarik kalimatnya, sokhro itu batu yang sangat besar, bisa satu ruangan ini batunya, sangat besar batunya, tapi biji sawinya ada di dalam batu itu. Pertanyaan yang kedua, batunya itu ada, kata Luqmanul Hakim, au fis samawati au fil ardi. Yang pertama disebut samawat, batunya itu ada di somewhere, di planet sana, tidak tahu, entah di Pluto, entah di Merkurius, atau di galaksi Milky Way, atau di dunia. Saya tanya, kalau batu saja, saya tanya berapa jumlah batu di dunia ini? Udah tidak kehitung, dan susah banget nemuin batunya saja sudah susah. Kalau batunya ada di dunia, apalagi sekarang batunya tidak di dunia, batunya di alam semesta. Dan tidak tahu dia sebenarnya untuk apa gambarinnya ini. Kalau ada satu biji kecil berada di dalam batu dan batunya tidak diketahui, nowhere, tidak tahu, entah mungkin ada di Pluto, entah di Mars, entah di bumi, nggak tahu. Pertanyaannya, bisa didatangkan dengan pengetahuan manusia? Hampir pasti tidak bisa sebenarnya, karena sebenarnya gambarannya ini hanya untuk membuat anak berimajinasi, suruh gunain dengan kemampuan apa ya. Oke lah, sampai digambarkan, oke lah, bisa didatangkan batu itu, mungkin dari Mars didatangkan sampai sekarang di depannya. Pertanyaan selanjutnya, ya'ti bihallah, Allah bisa mendatangkannya. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah bisa didatangkan, saya tanya, apakah bisa diketemukan biji sawinya? Kalau kita mau bongkar satu biji sawi berada di dalam bongkahan batu yang besar, kita harus memecahnya. Kalaupun kita memecahnya, apa tidak ada kemungkinan biji sawi itu juga ikut terpecah? Sangat ada kemungkinan. Kalau yang besar itu kita pecah dan kita cacah-cacah menjadi banyak batu-batu kecil, tambah susah lagi kita mencarinya. Karena sebenarnya yang mau diajarkan, anak bisa punya pemikiran, diantarkan bahwa tidak mungkin, dengan kekuatan apapun manusia tidak mungkin untuk itu. Allah menyatakan, Luqmanul Hakim menyatakan melalui Al-Quran ini digambarkan, ya'ti bihallah, yang kayak begitu susahnya itu Allah dengan mudah mendatangkannya. Perhatikan kalimat yang dipakai, lagi-lagi bukan ja'a tapi ata. Ya'ti bihallah, sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkannya kembali. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah latif, sangat precise Allah dalam hal apapun,
latif, precise, nggak keliru sedikit pun. Dia sangat precise, khabirun. Allah maha mengetahui dan pengetahuan Allah meliputi apapun saja, tahu dalamnya, luarnya, sampingnya, kirinya, kanannya. Lah, ini model pendidikan kedua yang diarahkan ke zakah. Karena kemudian anak akan punya kejernihan hati, kejernihan cara berpikir. Itu maksudnya yang digambarkan. Baru yang terakhir taqiyah. Kalau dalam metodenya Nabi Zakaria, kalau di sini sekarang mulai yang praktikal semuanya sifatnya. Misalnya disuruh negain sholat, nanti hasil sholatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar pasti banyak orang yang tidak suka. Karena kalau orang stand up for justice, kalau orang sudah mau membela kebenaran, tidak semua orang suka, pasti akan ada orang yang tidak suka. Karena itu dituntut wasbir ala ma asabak inna dzalika min azil umur. Lihat selanjutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Semuanya sudah ajaran-ajaran yang sifatnya praktikal. Jangan sombong, jangan memalingkan muka, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Lihat, semuanya sudah praktikal, yang kalau ini dilakukan hasilnya menjadi taqiyah. Karena itu menurut saya apa yang diajarkan gaya pengajarannya Nabi Zakaria dengan Luqmanul Hakim ngajarin ke anaknya itu seperti saling melengkapi satu sama lain. Yang Nabi Zakaria menunjukkan end goal, sementara di ceritanya Luqmanul Hakim lebih menunjukkan proses bagaimana menuju tujuan itu. Yang kalau di dalam Nabi Zakaria hananan, zakatan, sama taqiyah, itu mungkin secara singkat ya. Jadi sekali lagi kalau mau kita konklusikan adalah bahwa untuk menjadikan seorang anak didik atau murid-murid kita menjadi murid-murid yang berhasil, murid-murid yang sebagaimana digambarkan oleh Al-Quranul Karim, murid-murid yang Qur'ani. Satu, guru dulu. Gurunya harus punya hikmah. Singkatnya adalah harus ada kesesuaian antara pengetahuan ucapan guru dengan perbuatannya. Didiklah ia dengan teknik mau'idhah yang bermula dari hati, karena nanti pola pendidikan dan pengajarannya akan tentu saja menyenangkan, tidak saja bagi guru tapi juga bagi siswanya. Dan kemudian orientasi pendidikannya dengan pola 3 itu, hananan, zakatan, sama taqiyah. Yang pertama diajarkan untuk muncul empati, rasa bersyukur dan segala macamnya, terus sampai naik ke zakah ya, baru terakhir ke taqiyah. Bagaimana building ketakwaan seorang anak dengan melakukan ritual-ritual atau praktek-praktek keagamaan sebagaimana yang digambarkan oleh Luqmanul Hakim. Itu mungkin secara kasaran, saya tidak bisa terlalu detail, waktunya tidak mencukupi, tapi monggo menawi wonten yang didiskusikan yang akan lebih jauh, ya, dipersilahkan atau kita akhiri kula mboten ngertos. Langsung mawon. Okay. Itu saja, semoga sekali lagi ada manfaat yang bisa kita ambil, dan semoga menginspirasi kita menjadi pendidik-pendidik, menjadi ustadz-ustadzah, menjadi orang-orang yang ingin melahirkan generasi-generasi yang menjadi matahari dalam Islam, merubah peradaban ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang soleh, yang kelak amal soleh kita dinilai oleh Allah SWT, dan kelak kita semuanya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan para pejuang-pejuang agama ini. Amin Allahumma amin. Itu saja dari saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslihna dinana allati wa ismatu amrina, wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslihna akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.